Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda dengan NIM H10512011013. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan video paparan atau penjelasan mengenai topik-topik di bawah ini. Yang pertama yaitu ada resonance atau information gathering dan scanning, lalu vulnerability, analisis dan gaining access atau penetration, dan yang terakhir yaitu sniffing. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu resonance atau information gathering dan scanning, vulnerability, analisis dan gaining access, dan sniffing. Nah, adapun resonance itu adalah sebuah fase persiapan sebelum attacker melakukan penyerangan, di mana kegiatan intinya adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai sasaran. Nah, teknik ini akan menyertakan network scanning baik melalui jaringan internet atau eksternal yang tentu saja tanpa mengantongi izin. Nah, karena di sini resonance adalah sebuah fase persiapan sebelum melakukan penyerangan, maka intinya tuh dia mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai sasaran. Di sini saya mengambil 2 website sebagai sasaran yang akan saya scanning, yaitu yang pertama adapun website FKIP Untan, dan yang kedua itu website Sintang. Nah, selanjutnya kita akan mencari IP address dari kedua website sasaran kita. Yang pertama yaitu FKIP Untan. Kita akan menggunakan command prompt dan sodan untuk mencari IP addressnya. Yang pertama kita mencoba menggunakan command prompt. Di sini kita ping fkip untan.ac.id. Nah, di sini sudah ditemukan IP addressnya, yaitu 203, 2451 dan 234. Lalu kita mencoba menggunakan sodan. Nah, ini IP addressnya. Lalu selanjutnya kita menggunakan Nmap untuk scanning IP address dari FKIP Untan ini. Yang kita lakukan yaitu copy IP addressnya, lalu buka Nmap dan masukkan target IP address ke dalam Nmap, lalu kita paste, lalu kita scan. Nah, proses scanning sudah selesai. Nah, ini adalah Nmap output dari target IP address FKIP Untan yang telah kita scanning. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu scanning. Nah, scanning ini adalah salah satu tahap penting dalam pengujian penetrasi, di mana para profesional keamanan informasi menggunakan berbagai alat untuk memindai sistem dan jaringan untuk mencari kelemahan dan kerentanan. Nah, di sini saya menggunakan Nmap sebagai pemindai dari IP address sasaran saya, yaitu FKIP Untan. Nah, adapun pengertian Nmap di sini adalah alat scanning jaringan open source yang digunakan untuk mengidentifikasi host, port, dan layanan yang berjalan pada sistem. Nah, Nmap ini dapat digunakan untuk memetakan jaringan dan mencari kelemahan pada sistem. Nah, seperti yang kita lihat di sini terdapat port
aktif dan port yang tidak aktif, atau port yang terbuka dan yang tertutup. Nah, di sini port yang terbuka itu yang warna hijau dan yang tertutup itu yang warna merah. Di sini ada beberapa port yang terbuka. Nah, ini merupakan portnya yang terbuka tadi. Ada beberapa yang terbuka dan ada yang tertutup. Lalu di sini ada topologi dari target IP address 203.24.51 dan 51234. Nah, ini merupakan localhost-nya. Lalu di sini ada host detailnya, ada host status, addresses, operating system. Nah, dapat dilihat di sini. Lalu di sini adalah IP address yang kita scan. Nah, ini semua adalah proses scanning yang kita lakukan di Nmap. Selanjutnya kita akan melakukan scanning pada website Sintang, sama, yaitu dengan membuka Shodan untuk mencari IP address-nya. Lalu kita copy IP address dari website Sintang dan kita scanning menggunakan Nmap. Pastekan di sini, lalu kita scan. Nah, ini merupakan hasil scanning yang telah kita lakukan pada target IP address website pemerintahan Sintang. Nah, di sini terdapat beberapa port yang aktif atau port yang terbuka. Nah, ini merupakan port-port yang terbuka, yaitu yang warna hijau, dan yang merah ini tertutup atau tidak aktif. Nah, lalu selanjutnya ini ada topologi dari IP address website Sintang, dan di sini terdapat localhost-nya di sini. Lalu selanjutnya ini host detailnya. Di sini ada host status, address, operating system. Di sini juga ada TCP sequence, IP ID sequence, dan TC sequence. Nah, di sini operating systemnya dia menggunakan Linux, dan IP address-nya di sini ada IPv4, IPv6, dan MAC. Ini not available. Lalu selanjutnya di sini ada scan. Ini adalah IP address yang kita scan atau target dari scanning kita. Nah, ini semua adalah proses dari scanning IP address menggunakan Nmap. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan vulnerability, di mana vulnerability analysis adalah proses untuk mengidentifikasi kerentanan dalam sistem informasi, melihat bagaimana kerentanan tersebut dapat diperbaiki, dan mengevaluasi potensi dampak kerentanan tersebut terhadap organisasi. Nah, tujuan dari vulnerability analysis ini adalah untuk mengurangi risiko keamanan informasi dan melindungi organisasi dari serangan cyber. Nah, untuk melakukan vulnerability analysis ini bisa menggunakan Nessus dan Nikto. Nah, di mana Nessus adalah salah satu alat populer yang digunakan untuk melakukan scanning keamanan. Nessus ini memiliki database kerentanan yang terus diperbarui dan algoritma yang dapat mengidentifikasi kerentanan pada sistem atau aplikasi yang diuji.
Nah, Nessus juga memiliki fitur untuk melakukan audit keamanan dan pemindaian jaringan. Nah, Nessus dapat digunakan untuk menguji berbagai jenis sistem dan aplikasi seperti sistem operasi, server web, database, dan aplikasi web. Nah, Nessus ini dapat melakukan scanning secara otomatis untuk mengidentifikasi celah keamanan pada sistem atau aplikasi yang diuji. Nessus juga dapat melakukan pemindaian lanjutan untuk menemukan celah keamanan yang lebih rumit. Nessus dapat membantu dalam melakukan vulnerability analysis dengan cara berikut. Nah, berikut adalah cara menggunakan Nessus dan Nikto untuk melakukan vulnerability. Nah, di sini saya ingin menggunakan Nessus, tetapi pada saat saya download dan install Nessus tidak bisa. Dia muncul seperti ini pada saat setelah selesai install. Lalu saya ingin konekkan via SSL, dia tidak bisa. Jadi saya tidak bisa melakukan vulnerability analysis menggunakan Nessus. Baiklah, dikarenakan kita tidak bisa melakukan vulnerability analysis, maka kita akan melanjutkan ke sniffing. Nah, di mana sniffing ini adalah teknik dalam hacking atau keamanan jaringan yang digunakan untuk memantau atau menangkap data yang sedang ditransmisikan melalui jaringan komputer. Nah, tujuannya yaitu adalah untuk memperoleh informasi sensitif seperti username dan password, data pribadi, atau data bisnis yang dapat digunakan untuk tujuan kriminal. Nah, sniffing ini dapat dilakukan secara dengan menggunakan software atau hardware yang disebut sniffer atau packet sniffer, di mana sniffer ini bekerja dengan menangkap data yang melewati jaringan seperti data yang dikirim menggunakan protokol TCP atau IP, Nah, untuk melakukan sniffing, saya menggunakan Wireshark. Nah, untuk melakukan sniffing, saya menggunakan Wireshark. Nah, Wireshark sendiri di sini adalah salah satu perangkat lunak sniffing yang paling populer dan kuat. Nah, perangkat lunak ini digunakan untuk memantau dan menganalisis lalu lintas jaringan untuk menemukan informasi yang sensitif seperti username, password, dan data transaksi lainnya. Nah, Wireshark dapat digunakan pada berbagai sistem operasi termasuk Windows, Linux, dan macOS. Nah, dalam melakukan sniffing dengan Wireshark, langkah pertama adalah menghubungkan perangkat dengan jaringan yang akan dipantau. Setelah terhubung dengan jaringan Wireshark dapat dijalankan dan lalu lintas jaringan dapat dimulai dipantau dan ditangkap oleh perangkat lunak. Nah, langsung saja kita coba Wireshark untuk sniffing. Kita buka Wireshark, lalu kita pilih yang WiFi, lalu kita pilih Start. Nah, di sini dia akan terus melakukan running. Ini seperti ini. Di sini terdapat waktu, source, destination, protokol, link, dan info. Nah, ini merupakan salah satu proses dari sniffing yang menggunakan Wireshark. Lalu di sini kita coba menggunakan filter ini. Kita coba atau HTTP. Coba. Nah, ini merupakan hasil dari filter HTTP yang kita
buka tadi yang kita cari. Nah, di sini hanya ada satu, HTTP dengan IP address 104.93219234 yang tadi kita buka sebelumnya. Dan inilah dia sniffing yang kita lakukan di Wireshark. Dan inilah dia sniffing yang telah kita lakukan di Wireshark. Kita dapat mengetahui jaringan atau website mana yang kita buka pada laptop kita sebelumnya. Dan di sini karena hanya membuka ini, jadi yang aktif hanya ini dan yang ada hanya ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.